Saat menetaskan telur, hal yang paling ditunggu-tunggu adalah telur menetas lebih dari 80%. Namun, apa yang terjadi apabila telur banyak yang tidak menetas? Pasti akan timbul rasa jengkel dan juga menyesal ataupun kecewa. Lalu, apa yang menyebabkan telur itu tidak menetas dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, video ini cocok bagi kalian yang ingin mengetahui apa penyebabnya. Simak video ini sampai habis ya. Selamat menonton. Yang belum like silahkan like, yang belum subscribe silahkan subscribe karena gratis. Jadi ada 12 penyebab yang akan mengakibatkan telur itu tidak menetas. Jadi teman-teman semua jangan pernah bosan ya untuk mendengarkan ocehan saya, karena video ini durasinya panjang. Yang pertama, telur infertil atau tidak subur. Biasanya telur infertil ini disebabkan karena telur tidak berhasil dibuahi oleh pejantan. Pejantan itu merupakan unggas yang mengawini betina. Lalu pertanyaannya, kalau telur tidak dibuahi, kenapa bisa bertelur? Pertanyaan yang perlu kalian semua ketahui jawabannya. Jadi, unggas itu walaupun tanpa dibuahi oleh pejantan, tetapi akan tetap bisa bertelur karena ketika usianya sudah cukup dan sistem reproduksinya sudah sempurna. Namun hal ini akan menyebabkan telur menjadi infertil. Selain itu, bisa juga disebabkan karena sperma tidak berhasil membuahi telur. Hal ini terjadi ketika pejantan berhasil membuahi betina, namun spermanya tidak berhasil menembus dan membuahi sel telur dari betina sehingga telur yang dikeluarkan akan infertil. Selain itu, telur yang tidak menetas bisa terjadi karena kematian embrio ketika proses pengeraman. Hal ini tentunya sangat menjengkelkan sekali jika terjadi. Karena apa? Kita sudah berhasil mendapatkan telur dari indukan yang berkualitas, namun nihilnya ketika proses pengeraman embrio mati. Biasanya untuk ayam rawan mati itu pada usia pengeraman 7-17 hari, dan untuk unggas lainnya pada usia pengeraman 9-23 hari. Pertanyaannya, kok bisa embrio itu mati? Kenapa ya? Aneh. Nggak ada kata aneh di sini. Karena hal ini disebabkan oleh pengoperasian inkubator atau mesin penetas telur yang tidak benar. Contohnya, pengaturan suhu dan kelembapan yang tidak sesuai. Kemudian waktu pembalikan telur yang tidak konstan ataupun stabil. Sirkulasi udara yang tidak lancar. Kemudian kontaminasi inkubator oleh telur dan juga bakteri atau kuman. Kontaminasi oleh telur yang meledak. Nah, maksudnya dari pernyataan tersebut gimana sih? Mari kita akan kupas satu persatu. Nah, kemudian penyebab yang kedua, suhu dan juga kelembapan. Kedua unsur ini merupakan unsur dasar yang akan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan pembentukan embrio, mulai dari organ dalam sampai organ luarnya, seperti pembuluh darah, jantung, sistem pernafasan, pencernaan, kepala, paruh, badan, tubuh, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian penyebab yang ketiga, yaitu masalah waktu pembalikan telur. Hal ini akan mempengaruhi keberhasilan dari telur sendiri. Sebaiknya telur itu dibalik 3 atau 6 jam sekali secara konstan setiap harinya, agar pembentukan embrio itu bisa sempurna. Contoh mudahnya nih, misal teman-teman semua sedang menggoreng ayam yang seharusnya dibalik 1 menit sekali, tapi teman-teman semua membaliknya 30 detik sekali. Nah, apa yang akan terjadi? Pasti ayam itu belum matang. Nah, kemudian teman-teman membalik ayam itu setiap 2 menit sekali. Apakah yang akan terjadi? Pasti ayam tersebut akan gosong. Benar atau tidak? Begitu pula dengan pembalikan telur ini yang sudah ada standar pembalikannya sendiri. Jadi, kalau telur tidak konstan dibalik di waktu yang sama, maka bisa menyebabkan kegagalan pertumbuhan dari embrio sendiri. Kemudian penyebab yang keempat, yaitu sirkulasi udara yang tidak lancar ataupun benar. Lalu, apa hubungannya dengan keberhasilan embrio? Nah, sekarang analoginya gini. Udara itu fungsinya untuk apa sih? Bernafas bukan? Ya, betul sekali, untuk bernafas. Pertanyaannya, apakah telur itu juga bernafas?
tentu bernafas teman-teman semua. Karena di dalam telur itu ada makhluk hidup. Kemudian sirkulasi udara ini juga berfungsi untuk meratakan suhu dan kelembapan di dalam inkubator, sehingga panas dan kelembapan akan merata di seluruh bagian telur. Nah, kemudian penyebab yang kelima karena kontaminasi inkubator dan juga telur. Faktor ini apakah ada hubungannya dengan pertumbuhan embrio? Tentunya ada. Kok bisa? Ini jawabannya. Ketika mau menetaskan telur tapi inkubator tidak disanitasi atau dibersihkan dahulu, maka akan menyebabkan inkubator sebagai sarang dan pertumbuhan kuman. Nah, kuman ini yang akan menginfeksi embrio telur sehingga embrio akan mati ketika proses pengeraman. Kemudian faktor telur. Ketika telur itu kotor ataupun tidak dibersihkan sebelum ditetaskan, maka telur sendiri akan mudah sekali terkena dan juga terinfeksi oleh bakteri dan juga kotoran. Umumnya bakteri yang menyebabkan infeksi telur itu disebabkan oleh bakteri Salmonella yang sangat berbahaya bagi telur, sehingga akan menyebabkan kerusakan pada telur. Nah, kemudian penyebab yang keenam, kontaminasi karena telur yang meledak. Kok bisa sih telur itu meledak? Apa sih alasannya? Ini jawabannya. Ketika telur yang infertil itu masuk ke dalam inkubator, maka lama-kelamaan telur itu akan membusuk dan juga meledak. Nah, dari ledakan inilah yang akan membuat telur yang fertil itu terkontaminasi oleh telur yang meledak. Sehingga bakteri dari cairan ledakan telur itu akan masuk ke dalam telur yang fertil dan akan membunuh embrio di dalamnya. Mengerikan bukan? Ya, tentunya tidak dong. Karena ada hal yang lebih mengerikan lagi. Apa itu? Makanya kita akan bahas dan ulas satu persatu. Masih ada penyebab lain yang lebih mengerikan daripada ini. Nah, kemudian pertanyaannya, cara mengatasinya gimana sih Kak agar telur itu bisa menetas? Tentunya di akhir video ini kami akan memberikan tips dan juga trik. Jadi teman-teman semua jangan khawatir, tonton video ini sampai akhir biar tahu ilmunya dan tidak sampai setengah-setengah. Dan yang ketujuh, hal yang akan menyebabkan telur itu tidak menetas, yaitu karena proses penyimpanan telur. Kok bisa sih hal ini membuat telur tidak menetas? Apa hubungannya? Jadi gini teman-teman semua, analoginya kalau teman-teman semua menyimpan jeruk terlalu lama, apa yang akan terjadi? Membusuk bukan? Kecuali kalau disimpan di mesin pendingin. Kalaupun di mesin pendingin tapi disimpan lama, pasti rasanya juga tidak akan enak. Benar bukan? Tulis di kolom komentar ya kalau benar. Kalau tidak juga nggak masalah. Nah, sama halnya dengan telur teman-teman semua. Apabila telur disimpan terlalu lama, maka akan menyebabkan kerusakan embrio telur. Bahkan telur itu bisa membusuk. Kalau hal ini terjadi, telur sudah membusuk, pasti 100% telur itu jika ditetaskan akan nihil untuk menetas. Lalu, lama penyimpanan yang baik untuk ditetaskan telur itu seperti apa sih? Nah, kalau bisa jangan lebih dari 7 hari. Kalaupun mau disimpan di mesin pendingin juga terlalu lama, dan pastikan suhunya disesuaikan dengan kebutuhan telurnya. Jangan sampai terlalu dingin. Apalagi kalau terlalu dingin nanti bisa-bisa telurnya menjadi es. Nah, penyimpanan yang baik untuk telur itu untuk di suhu kamar, yaitu untuk lama penyimpanan 1-2 hari suhunya kurang lebih 30 derajat. Sedangkan untuk lama penyimpanan 3-5 hari suhunya 26-28 derajat Celcius. Untuk yang lama penyimpanan 6-7 hari itu suhunya kurang lebih 25 derajat Celcius. Nah, untuk kelembabannya sendiri, jika telur disimpan kurang lebih dari 7 hari, maka kelembapan idealnya yaitu antara 65-70%. Nah, kemudian penyebab yang ke-8 yaitu inkubator terlalu sering dibuka. Nah, kenapa bisa menyebabkan telur itu gagal menetas? Logikanya gini teman-teman semua. Ketika suhu dan kelembapan di inkubator itu baru tercapai secara ideal sesuai dengan kebutuhan telur itu, dan kemudian kita membuka inkubator, maka suhu dan kelembapan itu akan menurun drastis.
apalagi ketika membukakannya lama. Nah, bisa dibayangkan, jika kita terlalu sering membuka inkubator, lalu apa yang akan terjadi? Maka inkubator tersebut akan sulit mendapatkan suhu yang ideal dan juga kelembapannya yang dibutuhkan oleh embrio telur, sehingga proses pembentukan embrio ini akan terganggu. Nah, memang masalah ini merupakan masalah yang sepele, namun jika disepelekan dan terus dilakukan, maka akan menyebabkan masalah yang krusial sehingga telur tidak akan menetas. Kemudian penyebab yang ke-9 yaitu karena pengaruh goncangan telur. Ketika kita membawa telur entah dari kandang ke inkubator atau ketika proses pembersihan telur itu tidak hati-hati, maka bisa menyebabkan kerusakan telur. Kalau goncangan itu terlalu dahsyat, wah seperti gempa ya, hahaha, itu bisa menyebabkan tercampurnya kuning telur dan juga putih telur. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, mau digimanakan lagi telurnya? Mendingan digoreng, ya enggak? Kemudian yang ke-10 yaitu pengaruh ketebalan cangkang telur. Nah, apa dampaknya terhadap keberhasilan menetas? Memang ketebalan cangkang ini tidak akan menyebabkan kematian embrio secara langsung. Namun ketika telur akan menetas, pasti embrio akan melakukan piping. Apa itu piping? Piping merupakan proses peretakan telur yang disebabkan karena cangkang dipatuk-patuk oleh anak unggas yang sudah siap menetas. Nah, kalau cangkang itu terlalu tebal dan anak unggas itu kekurangan nutrisi, maka akan menyebabkan anak unggas itu tidak bisa keluar dari cangkang dan proses piping tidak sempurna. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa cangkang telur yang tebal itu juga bisa menyebabkan keberhasilan anak unggas ketika menetas. Namun, memang persentasenya sendiri untuk keberhasilannya itu cenderung kecil. Kemudian yang ke-11 yaitu karena kelainan atau keturunan genetik. Nah, kalau sudah masalah genetik, kita yang bukan ahlinya genetik tentu akan sangat sulit untuk berkutik, karena genetik itu sudah bawaan dari lahir. Contohnya gini, ketika indukan itu bertelur berulang kali dan dibuahi oleh pejantan, namun tidak pernah menetas sama sekali ketika telur itu dierami, maka lebih baik diganti saja indukannya yang lebih berkualitas, karena ini tidak menutup kemungkinan ada kelainan atau keturunan genetiknya, entah itu dari pejantannya ataupun dari. Nah, kemudian yang ke-12 yaitu tidak menetas karena mati di dalam cangkang atau dead in cell. Ini biasanya disebabkan karena suhu terlalu rendah dan juga sirkulasi udara yang kurang. Lalu apa bedanya ketebalan cangkang dan juga dead in cell? Nah, kalau cangkang yang tebal itu akan menyebabkan anak unggas tidak bisa piping dengan sempurna. Namun kalau dead in cell ini anak unggas itu sudah piping dengan sempurna, namun ketika mau keluar itu tidak bisa dan terlalu lama sehingga menyebabkan anak unggas itu mati di dalam telur. Kenapa sih kak kok bisa? Padahal sudah bisa piping namun ternyata tetap mati di dalam telur. Nah, itu salah satu faktor penyebabnya. Bisa juga terjadi karena unggas sendiri itu kekurangan nutrisi, sehingga ketika mau keluar dari cangkang itu tidak bisa. Nah, pertanyaannya, kalau misal gini kak, telur itu sudah piping dengan sempurna dan tidak bisa keluar, bolehkah kita membantunya kak untuk mengeluarkan anak unggas tersebut? Jawabannya boleh. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, itu akan sangat beresiko terhadap unggasnya sendiri. Karena apa? Kalau kita membantu dari unggas tersebut, itu bisa menyebabkan kelainan, contohnya cacat pada unggas tersebut. Nah, kemudian yang terakhir faktor bonus. Kok bisa sih? Kenapa anak unggas mati padahal telurnya fertil, hasil candling baik, unggas menetas dengan sempurna, bahkan bisa hidup. Namun sebelum dipindahkan ke bak penghangatan itu malah sudah mati duluan. Pertanyaannya yang sangat bagus. Jawabannya yaitu karena anak unggas terlalu lama di inkubator, kemudian dehidrasi dan akhirnya mati.
Nah, pertanyaannya, lalu kapan sih waktu yang baik ketika kita harus memindahkan anak unggas ke box penghangatan? Jawabannya yaitu ketika telur sudah menetas 85% dan bulu-bulunya sudah kering sempurna. Maksud dari 85% itu gimana sih, Kak? Jadi gini, misalnya teman-teman semua menetaskan 10 telur, minimal itu 8 telur yang sudah menetas. Setelah tadi teman-teman semua mendengarkan ocehan saya yang berdurasi panjang kali lebar, sekarang pembahasan berikutnya yaitu bagaimana cara menanggulangi agar telur itu tidak gagal menetas. Cukup dengan 4 cara. Yang pertama, pengoperasian inkubator itu harus benar, seperti pengoperasian suhu, kelembapan, sirkulasi udara, waktu pembalikan telur, posisi telur, dan sebagainya. Itu pastikan harus benar-benar benar. Yang kedua, pastikan sebelum menetaskan telur itu harus dilakukan sanitasi atau pembersihan baik di inkubator ataupun di telurnya sendiri. Dan sebaiknya setelah telur itu menetas, segera bersihkan inkubator agar tidak digunakan untuk sarang dan juga pertumbuhan kuman ataupun bakteri. Kemudian yang ketiga, pastikan indukan dari telur yang akan ditetaskan itu kecukupan nutrisi dan juga gizinya. Karena jika kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan telur akan memiliki daya tetas yang rendah. Kemudian yang terakhir, lakukan candling telur untuk mengetahui kefertilan telur. Nah, seputar peternakan sendiri biasanya melakukan pengamatan telur di hari ketiga. Jika telur itu ada serabut-serabut merahnya, maka tandanya telur itu tidak menutup kemungkinan bahwa telur itu fertil. Kemudian yang telur itu di dalamnya berwarna bening, itu tidak menutup kemungkinan telur itu infertil. Namun, teman-teman semua harus tetap mengulangi handling ini di hari ke-7 ataupun ke-15. Karena untuk memastikan lagi bahwa telur itu infertil atau tidak infertil. Nah, mungkin cukup itu ya teman-teman semua informasi yang dapat diberikan oleh seputar peternakan. Informasi ini cukup banyak. Semoga bisa bermanfaat. Selamat jumpa di video berikutnya. Terima kasih.